Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentu kalian baik-baik saja dan sehat selalu kan? Saya berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi kali ini, dan semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Berdoa, mulai. Selesai? Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1 pelajaran 1, yaitu tentang arti surat At-Tin dan kandungan surat At-Tin. Anak-anak semua, yang akan kita pelajari pertama adalah surat At-Tin. Mungkin kalian ada yang belum tahu buah tin itu seperti apa toh? Nah, ini gambarnya buah tin. Surat At-Tin terdapat di dalam Al-Quran juz ke-30. Jumlah ayatnya ada 8. Bunyi bacaan ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Yang artinya ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, dan demi bukit Sinai. Ayat ketiga, dan demi kota Mekah ini yang aman. Ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat yang ke-8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Selanjutnya kita belajar tentang fakta surat At-Tin. Surat At-Tin diambil dari ayat 1 dari kata At-Tin yang artinya buah tin. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Di dalam Al-Quran, surat At-Tin terdapat pada urutan 95. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Ini adalah fakta-fakta dari surat At-Tin yang harus kita ketahui. Selanjutnya kita masuk pada kandungan atau materi muatan-muatan yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat 1 sampai dengan 8. Yang pertama kandungan surat At-Tin ayat 1 yang bunyinya wattini wazaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 1 ini menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Anak-anak, surat At-Tin di ayat pertama ini menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Di dalam buku bacaan paket kelas 5 pendidikan agama Islam dijelaskan bahwa buah tin itu merupakan buah yang memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan. Di antaranya yaitu bisa mengobati sakit ginjal, mengencarkan dahak, dan memperhalus fisik. Jadi tidak ada salahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata buah tin untuk menjelaskan bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah Maha Kuasa dengan menciptakan buah-buah yang buah itu memiliki manfaat yang luar biasa. Demikian juga tentang buah zaitun. Buah zaitun memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa digunakan sebagai minyak untuk memasak.
minyak untuk merawat kecantikan wajah, minyak untuk nutrisi atau vitamin rambut, dan masih banyak yang lainnya. Luar biasanya, buah zaitun ini tumbuhnya di tanah yang sangat gersang, yaitu di padang pasir, tapi bisa memiliki kandungan minyak luar biasa untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Selanjutnya di ayat yang kedua, Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Di ayat kedua ini Allah bersumpah dengan menggunakan nama bukit. Bukitnya namanya Bukit Sinai atau Gunung Sinai, atau nama lainnya Jabal Musa. Jabal itu artinya gunung, Musa itu Nabi Musa. Jabal Musa artinya gunungnya Nabi Musa. Kenapa dikatakan Jabal Musa? Karena di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu atau menerima kitab Taurat. Selanjutnya ayat 3 dan 4 yang bunyinya wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, yang artinya dan demi kota Mekah yang aman ini. Yang dimaksud Allah kota Mekah yaitu kotanya Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah disebut juga dengan Umul Qura. Umul itu artinya ibu, Qura itu artinya desa. Jadi bisa diartikan kecamatan. Barang siapa yang berada di kota ini akan mendapat perlindungan dari kelompok atau orang-orang yang berada di sekitar Mekah itu. Dia akan dijamin, diberi makan, diberi minum, dan segala macamnya pada waktu itu. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang keempat, yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal pikiran yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian diberi tubuh atau jasmani, diberi rohani atau kemampuan untuk mengenal Allah, dan kemudian yang terakhir diberi nafsu. Inilah kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Untuk dua hal seperti jasmani dan rohani, untuk dua hal seperti jasmani dan nafsu, itu hanya diberikan kepada hewan. Nafsu tujuannya untuk dorongan agar hewan tersebut bisa bertahan hidup, makan, minum, dan berkembang biak. Ada juga yang mengatakan hewan itu mempunyai insting atau naluri untuk hidup. Manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada hewan karena manusia diberi akal. Akal digunakan untuk berpikir bagaimana dia berkebudayaan, berperadaban, bertutur kata, berperilaku baik seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti nafsu belaka, maka akan jatuh derajatnya seperti hewan. Kandungan ayat 5 dan 6. Selanjutnya pesan Allah di ayat yang kelima bunyinya tsumma raddatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi kita dilarang untuk mengikuti nafsu belaka. Kalau kita mengikuti nafsu belaka, maka akan jatuh derajatnya seperti hewan. Allah akan mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya terus-menerus, maka oleh Allah akan dikembalikan ke dalam neraka. Tetapi jika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allah membuat aturan di muka bumi ini atau syariat-syariat tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus ke dalam neraka. Agar manusia tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu. Hawa nafsu yang dibarengi godaan setan. Maka orang yang selamat
tidak jatuh ke dalam neraka adalah orang yang memiliki amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh artinya amal yang baik. Orang yang berperilaku baik atau beramal baik atau berakhlak mulia, maka baginya akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Artinya pahala yang selalu mengalir, meskipun orang yang beramal tersebut sudah meninggal dunia. Banyak sekali contoh-contoh amal soleh. Misalnya ada orang yang menyumbangkan sajadah ke masjid atau ke musola. Selama sajadah tersebut masih dipakai orang untuk sholat, maka orang yang menyumbangkan sajadah tadi akan tetap dapat aliran pahala terus, meskipun dia sudah meninggal dunia. Banyak sekali amal-amal mulia, tidak hanya uang atau harta saja, tapi juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat, itu juga bisa menjadi amal yang mengalir terus pahalanya. Suatu contoh, ketika kamu mengajari adikmu mengaji. Lah, kalau adikmu tersebut sudah bisa mengaji karena kamu yang mengajarinya, maka ketika adikmu itu mengaji terus, kamu akan mendapatkan aliran pahala dari adikmu tadi, meskipun kamu sudah meninggal dunia. Demikian penjelasan pahala yang terus mengalir ketika kita berbuat baik. Kandungan surat At-Tin ayat 7 dan 8. Bunyinya ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ada sebagian orang itu yang tidak percaya hari pembalasan itu ada. Hidup hanya sekali, padahal hari pembalasan itu ada, anak-anak. Bagi orang yang beramal baik, akan mendapat pahala baik. Jika beramal buruk, balasannya juga buruk. Tidak hanya di akhirat kelak, di dunia juga sudah ada yang seperti itu. Seringkali kita mendengar bahwa ketika ada orang yang berbuat jahat, maka tiba-tiba dibalas oleh Allah langsung di dunia. Jangankan di dunia, di akhirat kelak juga pasti dia akan mendapat balasannya. Maka manusia seharusnya tidak ragu dengan hari pembalasan itu. Jika manusia itu ragu dengan hari pembalasan, maka manusia akan mendapat musibah. Maka kalian harus bertobat. Kalian tidak boleh mempunyai pikiran ragu, karena kalau kalian mempunyai pikiran ragu atau tidak percaya terhadap hari pembalasan, berarti kalian termasuk orang-orang yang tidak beriman. Kita harus berpikir bahwa setelah meninggal dunia akan dibalas oleh Allah. Entah itu baik atau buruk, tentu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga memberikan akal kepada kita untuk berpikir. Berpikir bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya untuk apa sih? Yang pertama tentu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengenal Allah, menjadi khalifatullah atau menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dengan cara berbuat baik menjaga kelestarian bumi. Kemudian kita juga diberi hati oleh Allah untuk meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 7 ini merupakan pernyataan Allah untuk mengingatkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan tidak lalai. Kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam dosa karena akan mendapat balasannya. Besok di akhirat ada balasannya. Kemudian di ayat 8 yang bunyinya alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat 8 ditegaskan lagi oleh Allah bahwa Allah lah hakim yang paling adil, paling bijaksana di akhirat kelak. Allah itu maha adil, Allah juga maha bijaksana kepada hamba-hambanya. Semua perbuatan sekecil atom pun tidak akan terlepas dari pengadilan Allah. Contohnya, ketika kita berbuat baik meskipun sekecil atom, maka oleh Allah pasti akan diberi balasan. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat jahat atau jelek, meskipun sekecil atom pun, pasti Allah akan memberikan balasan siksa kepada kita.
Kemudian Allah menyiapkan kenikmatan untuk orang yang menjalankan syariatnya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan memberikan dan menyiapkan kenikmatan-kenikmatan itu. Demikian anak-anak penjelasan dari kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.